Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawallah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'ad. Sahabat Garuda TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan selain kita kenal sebagai Syahrul Syam atau bulan berpuasa, bulan Ramadan juga dikenal sebagai Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Mengapa disebut sebagai bulannya Al-Quran? Karena pada bulan Ramadan lah Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ayat pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala ke Nabi Muhammad SAW yaitu adalah kata Iqra, yaitu baca. Sehingga yang harus kita pahami, perintah membaca, memahami, kemudian mempraktekkan itu adalah perintah yang pertama dan utama dalam Islam. Itulah sebabnya mengapa Al-Quran itu dijadikan sebagai guidance, petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itulah sebabnya kenapa di surat Al-Baqarah ayat 2 itu disebutkan bahwasannya Al-Quran itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, jalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan padanya. Padanya yang dimaksud adalah Al-Quran, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran adalah guidance, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hidup dan kehidupan seorang muslim itu kompasnya adalah Al-Quran. Harus bagaimana berperilaku, harus bagaimana menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada sesama manusia, kepada alam dan semesta. Itu petunjuknya atau kompasnya itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran itu harus dipahami. Nah, dipahami yang dimaksud adalah dia kita baca, kita insafi, kita pahami, kemudian kita praktekkan. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk yang harus dihidupkan, petunjuk yang harus digerakkan, bacaan atau petunjuk yang setelah kita baca dia harus berubah menjadi aksi. Nah, dalam sejarah Islam di Indonesia khususnya ada satu kiai besar yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada satu kesempatan beliau mengajarkan satu surat berulang-ulang kepada murid-muridnya. Hampir setiap pengajian itu berbulan-bulan itu diulangi itu terus-menerus oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada muridnya. Surat itu adalah surat Al-Ma'un. Surat yang bercerita dan memerintahkan kepada seorang muslim untuk menjaga anak yatim, merawat orang miskin. Karena bila seorang muslim tidak ikut menjaga anak yatim, tidak merawat atau membantu orang miskin, maka mereka adalah sejatinya orang-orang yang mendustakan agama, yang sholatnya, yang semua ibadahnya itu tidak punya kebermanfaatan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka tidak merawat apalagi menghardik anak yatim. Nah, murid-murid Kiai Ahmad Dahlan itu protes kenapa surat ini terus diulang-ulang berkali-kali berbulan-bulan tidak ada progres pengajian ini. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan menjawab ketika ada protes itu, betul kalian sudah paham terkait dengan surat ini, terkait dengan ayat per ayat, kandungan dan makna surat ini. Namun pertanyaannya adalah, ketika kalian sudah paham, apakah kalian sudah mempraktekkan? Berapa anak yatim yang sudah kalian urus?
Berapa orang miskin yang sudah kalian bantu? Pertanyaan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tidak satu pun yang mampu dijawab oleh murid-muridnya, karena mereka memahami setiap teks yang ada dalam kandungan surat Al-Ma'un tersebut, namun tidak satu pun perintah di teks itu yang sudah mereka praktekkan, yang sudah mereka laksanakan. Nah, inilah yang dimaksud dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwasanya Al-Quran itu harus menjadi teks, harus menjadi panduan yang menggerakkan, yang memajukan. Ketika kita paham, maka pemahaman kita itu harus diikuti dengan praktek. Jadi setiap ayat-ayat dalam Al-Quran itu harus berubah menjadi aksi-aksi kebaikan yang memberikan kemajuan bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar menjadi bahan bacaan, bukan sekedar menjadi panduan kehidupan kita yang kemudian kita sekedar renungi, tapi dia harus menjadi panduan yang menggerakkan. Karena setiap gerak langkah kita itu harus didasari semangat dan spirit dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, sahabat Garuda TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita baca Al-Quran kita resapi, kita pahami, kemudian semua perintah, semua inspirasi yang ada di dalam Al-Quran ini kita praktekkan dalam hidup dan kehidupan kita. Dengan begitu, maka Al-Quran akan menjadi panduan yang sejati bagi kehidupan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.